Pertamanya lihat pabriknya itu nggak sesuai ekspektasi. Gitu. Ya kalau yang mau kesini ya dipikir nggak cuma 1-2 kali lah, 1000 kali lah kalau kalau mau kesini. Banyak mas, 1000 kali mas. Kalau keburu tua nanti mikir 1000 kali. Siapa ini pengantin baru ini? Baru 2 bulan. Sesuai ekspektasi. Wah gitu ini loh. jangan-jangan nanti bentar lagi minta pindah pabrik. Assalamualaikum. Yang baru datang siapa? Oh, Ini. bingung mas. Duanya. Berempat. Masnya? Iya kok mas, kawan mas. Masnya juga? Iya. Iya. Monggo mas. Ya, selamat siang. Selamat datang kembali. Ya kali ini saya berkunjung ke pabrik kawan baru ya, baru ketemu. Dari Indonesia langsung ada 4 orang ya mas? Iya. 4 orang masing-masing beda daerah. Dari mana aja mas? Boleh kenalan dulu. Nama saya Wahyudi dari Brebes. Dari Brebes, Wahyudi, Mas Wahyudi dari Brebes. Mas saya Koles Nur Ismail, asalnya Sragen aku. Sragen. Tuwek dhewe nang kene. Masnya siapa Mas Wahyudi? Mas? Nama saya Puji Ahmad Sobiri dari Prodedi Grobogan. Mas Puji dari Grobogan Prodedi. Purwodadi. Mas Sobiri ya. Masnya dari mana? Nama saya Irfan Riyadi dari Purwodadi juga. Purwodadi. Iya. Dari Purwodadi Beda kecamatan. beda kecamatan. Beda kecamatan. Saya Pulau Kulon. Pulau Saya Kulon. Grobogannya saya. Yang ada dari Pulau Kulon boleh ada kawan baru nih di Boleh. Hapson. Mampir Di Hapson di pabrik apa ya mas ya? Pabrik Konstruksi Borim Sanok. Borim Sanok. Borinsano pabrik bikin Pembuatan kurung-kurung. gorong-gorong ya, bikin gorong-gorong. Ya lumayan Saluran air. lumayan ini ya, lumayan apa namanya? Berat ya. Namanya berat juga pabrik gorong-gorong ya. Ini prosesnya dari Indo itu dari kapan mas ujiannya? Ujian ikut Masing-masing. ujian Beda-beda beda-beda. beda semua, iya. Oh, yang paling lama tahun berapa? Nama 2000 saya 2001. 2001. Iya. Oh, berarti 2021. Wak. 2021. 2021. Wah. Iya salah. 2021 ya maksudnya itu. 2021 ya. 2021 masnya 21. 2021 sama. sama Berarti Oh, ujiannya sama. Ada tes skill nggak mas pas dulu ikut itu? Pas ikut dulu ada, tapi yang 2021 udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Kayaknya nggak ada, Oh iya. itu yang kena pas corona Yang itu COVID, ya. iya, benar. Jadi ada toleransi itu yang nggak ada tes skill. Jadi Ya? tes skillnya cuma apa namanya buta warna, tes buta warna. Mana? Terus kira-kira ada pandangan nggak di sini kok dapat pabrik kayak gini dulu di Indonesianya itu milihnya pengennya kira-kira yang awalnya itu kayak apa sih? Kalau awalnya sih Apa hanya yang penting sampai ke sini dulu atau gimana? yang awalnya pertama terbesit sih pengennya yang penting nyampe Korea dulu. Oh, nyampe Korea Yang dulu. pertama kali ada di pikiran. Yang penting nyampe Korea, masalah kerjaan mah menyesuaikan. menyesuaikan gitu. ya. Tapi Yang nggak tahu yang Nanti lainnya. apa-apa ya pokoknya oke saja lah yang Oh, penting iya bisa gitu. nyampe Oh, soalnya iya, kan yang bisa mau nyampe. kesini kan Banyak, banyak gitu iya. kan. Ya, banyak orang yang pengen kesini saingannya pun banyak dan ujiannya pun susah ya susah. sekarang ya. Tuh masnya gimana? Apa sama gitu? Enggak beda Mas sama sekali. Tujuannya apa? Ini pengantin baru ini. Udah 2 bulan. Baru 2 bulan. Gimana ini? Apa tujuannya itu? Waktunya kan maksudnya kan sebelum ujian itu, maksudnya setelah ujian itu kan belum menikah gitu kan. Jadi Iya, pola pikirnya kan masih berbeda kan setelah menikah ataukah setelah ujian itu baru menikah karena kepikiran nanti wah saya mau ke Korea ini, saya harus nikah dulu gitu. Jangan-jangan nanti pulang dari Korea malah keburu nggak laku gitu. Gimana?
Ketua nih Mas. Ya, iya. Gimana ini? Dulu tuh pertamanya saya tuh izin sama orang tua kalau mau ke Korea itu. Terus bapak itu ngizinin, cuman yang ikutnya sebenarnya nggak ngizinin. Saya udah masuk di LPK daerah sana dekat rumah saya itu. Iya. Nah di suatu ketika bapak saya itu sakit seperti angin duduk, masuk angin duduk itu loh. Nah itu tiba-tiba semuanya itu lemas badannya. Itu di rumah sakit, tepatnya di Gemolong, rumah sakit RSUD Gemolong lah tepatnya. Itu sempat dirawat kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus sejak itu dia menghembuskan nafas terakhir itu pas saya mau berangkat pas sekolah itu pas mau ujian saya. Nah semenjak itu kan saya udah sempet down gitu ya. Iya sempat down, tapi mikirin modalnya udah habis banyak gitu loh. Tapi orang tua Bundeli tahu nggak Mas? Iya, maksudnya ini menahan. Jangan dulu. Ya. Atau malah nggak boleh. Iya, soalnya di rumah kan cuma ada ibu sama kakak ya. Kadang kakaknya kan ikut sama suaminya. Nah ibunya kan Bundeli. Oh kakaknya kakak perempuan. Ya, Mbak Yu berarti. Sudah misah atau sudah misah Mas. Anak satu. Udah punya maksudnya rumah sendiri gitu. Iya. Di Cikarang cuman suaminya. Oh di Cikarang. Jadi kadang berarti ikut ke merantau gitu. Iya, kadang ikut merantau nyusul suaminya ke Cikarang. Nah, terus setelah itu? Nah, setelah itu saya itu tetap nekat mau ke Koreanya itu. Nah, waktu saya itu tetap belajar giat ya. Itu saya ujian, alhamdulillah kemarin itu lulus tapi ya? Iya, lulus. Ya alhamdulillah ya lulus ya. Saya cuman salah di listeningnya 3 soal. Salah 3? Iya. Waduh mantap, berarti nilainya 185 ya? Iya. Aduh. Nah setelah itu saya tuh nggak kepikiran mau nikah dulu Mas soalnya. Nah di waktu ketika ya katakanlah jodohnya datang sendiri, terus saya ngomong saya itu orang nggak punya, nanti tak tinggal ke Korea gimana. Nah setelah itu dia malah nggak apa-apa Mas, dan akhirnya setelah menikah dia itu nggak ngubulin saya ke Korea. Waduh di situ Mas saya dilema ya, udah lulus orang yang saya sayangi, orang tua ibu dan pengantin baru ya. Dan orang tua si istri saya itu pas di daerahnya sana itu udah ditinggal sama ibunya sejak kelas 5 SD. Jadi dia itu cuma sama bapaknya sama adik. Dia itu paling tua. Nah, saya tambah kepikiran beban itu lagi Mas. Jauh nggak rumah istri dari Dekat, rumah? Mas. Cuman kurang lebih desa, satu desa atau beda Mas. Beda. Dia di daerah Sumberlawang, saya tepatnya di daerah Gunung Kemukus. Kira-kira berapa itu perjalanan? Sekitar 20 menit. Lumayan. Kalau pakai motor kan. Jadi setelah sampai sini gimana ini sensasinya? Maksudnya kesan-kesannya gitu, maksudnya kan udah mau kesini sudah banyak ujiannya, terus sampai sini ini banyak yang ditinggalkan, terus dan pekerjaannya di sini itu sesuai nggak sama yang dibayangkan atau yang diinginkan, atau malah sama kayak masnya ini tadi, hanya yang penting sampai sini dulu lah, gimana nanti gitu. Ya kalau masalah pekerjaan mungkin beda sama masnya ini ya yang di orang berbis ini ya. Kalau pikiran saya dulu kan, saya pengalaman di Aisin itu 1 tahun bagian di casting sama kerja di Toshiba itu sekitar 6 bulan sama di Daihatsu. Nah saya itu udah pengalaman di casting, pengennya kalau di sini ya di casting. Jadi sampai sini kan saya dapat pabrik, waduh pabrik kayak gini nanti di sana gimana, nggak sesuai ekspektasi. Wah gitu ini jangan-jangan nanti bentar lagi minta pindah pabrik. Jadi pesennya buat teman-teman yang lagi mau ujian ini ada nggak kira-kira apa gitu kira-kira? Ya pokoknya intinya itu kalau memang mau ke Korea itu kalau ada niat dan tekad yang kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau seumpama cuma iseng-iseng doang mending jangan bro, di rumah aja. Di rumah aja ya. Di rumah aja mending. Itu aja ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Sabiri
Gimana nih kesan-kesannya udah sampai di sini bareng sama teman-temannya semua tiga orang ya, 4 orang sama Mas Supiri ya. Saya paling muda di sini. Paling muda. Wih, yang pertama ini. Kebayang nggak dapat pabrik kayak gini dari pas mau ke sini gitu lah. Apa namanya? Borim Sanop itu apa itu kan ya? Sempat searching nggak di internet itu? Apa sih ini pabrik produksi apa? Terus kerjanya di bagian kota mana itu? Di desa atau di kota? Ternyata sampai di sini itu tempatnya gimana ini pendapatnya? Ini jangan dibayangkan yang enak-enaknya ini. Itu pesan juga buat teman-teman yang di rumah ya yang mau ke Korea ya, jangan terlalu berharap kenyamanan kayak di drama gitu kan ya. Benar itu. Benar. Mentalnya jaga mental ya, siap mental ya, harus siap mental ya, dikata-katain apa aja yang penting nek gitu kan ya. Jadi orang namanya baru kan ngomong juga masih susah, terus komunikasi apa juga bukan orangnya kan, senior juga nggak ada gitu kan ya. Terus masalah ya kan ini kan belum mulai kerja ya, kerjanya mulai besok ya. Jadi dari awal sampai sekarang di sini, ditempatkan di sini. Ini nanti berarti mau pindah atau tetap di sini nih? Kan karena kelihatannya kan kondisinya kan kayak untuk tempat sementara gitu kan ya katanya. Mau pindah gitu kan ya? Ya kata sarjennya sih 3 minggu lagi pindah. 3 minggu lagi pindah. Nah, juga belum punya ID card gitu kan ya. Nanti kan dibuatkan ID card terus medical ulang lagi gitu kan ya untuk kesehatan gimana, soalnya kan pekerjaannya kan juga lumayan berat gitu kan ya, fisik harus siap kuat gitu kan. Jadi belum menikah ya Mas, masih. Wah, berarti ini calon opa-opa ini nanti kalau pulang ya. Calon juragan ini. Kalau juragan. Ya, yang penting jaga kesehatan, di sini kerja yang fokus gitu kan ya, juga kondisinya juga kan masih corona gitu kan. Terus pabriknya juga bisa dikatakan di daerah kedalam ya, maksudnya daerah pedalaman gitu kan ya. Ya bukan pedalaman sih, di desa gitu kan ya, jauh dari kota, mau ke kota itu susah, transportnya juga lumayan ini aksesnya masih susah juga ya. Kesan-kesannya ada nggak ini untuk motivasi teman-teman itu di rumah itu? Ya kalau yang mau kesini ya dipikir nggak cuma 1-2 kali lah, 1000 kali lah kalau mau kesini. Banyak Mas, 1000 kali Mas. Keburu tua ini mikir 1000 kali. Nggak seperti yang di Facebook, IG, nggak seperti ini. Iya, yang status-status itu ya, yang di itu tempat, yang enak-enak iya, gitu. yang enak-enak. Kenyataannya gimana? Kenyataannya berarti itu tipu-tipu itu ya, hoax ya. Waduh. Pokoknya yang penting syukuri dulu lah ya Mas ya, syukuri terus jalani apa yang ada. Kayak lagunya Demasi syukuri ya. Oke, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya yang terakhir ada Mas Irfan. Mas Irfan, gimana nih Mas Irfan pendapatnya setelah sampai ke Korea ini? Yang dikira itu kayak di drama gitu, yang drakor-drakor, aku cinta kamu sarang gitu kan ya. Kesan pertama sampai di Korea ini, pertamanya lihat pabriknya itu nggak sesuai ekspektasi. Ngenes gitu. Tapi nggak sampai nangis gitu kan ya. Tetap senyum kan ya sampai ke Korea. Wah, ini Korea luar biasa gitu. Tempat tinggalnya di asrama ini Gisuksa sama rekan beda negara. Beda negara. Iya, agak sulit. Mana aja ini Mas? Ada orang Vietnam 3 orang sama Kamboja 1 orang. Oh, lain bahasa, lain negara gitu kan ya. Lain budaya. Ngomongnya gimana Mas? Pakai bahasa apa? Gitu. Pakai bahasa Korea seadanya, kadang ya pakai isyarat. Sekenanya gitu lah ya. Jadi juga bahasa Inggris kadang. masa malah di sini jadi multi talent ya. Ngomong apa aja bisa gitu ya. Harus berpikir keras. Berpikir keras. Iya. Biar bahasa Koreanya bisa cepet bisanya gitu. Iya, ngomongnya kan nanti sini tanya Korea, sana jawabnya pakai bahasa daerah gitu kan. Iya, Pakai bahasa apa? Filipin bukan ada Filipin ya, Uzbek ya. Uzbek sama Vietnam Vietnam sama Kamboja. Kan bahasanya beda. Iya. Ya,
Berarti itu seniornya gitu kan ya? Ya senior. Berapa lama itu yang Yang Vietnam itu ada yang 12 tahun. 12 tahun? Ya, yang Kamboja itu ada yang 7 tahun. 7 tahun ya? Waduh, lama. Ini ada nggak yang punya cita-cita sampai 7 tahun ataupun 12 tahun gitu kan ya? Pak ini yang masnya ini pengantin baru, jangan lama-lama. Udah baru berapa minggu aja udah pengen pulang. Tanya yang bujang aja. Yang bujang. Oh, yang bujang. Yang bujang kayaknya malah pengen nikah sama orang Korea ini kayaknya. Kalau Ya. jujurnya sih nggak apa-apa. Ada tanda-tandanya nggak ini ada benih-benih mau nikah sama orang? Memperbaiki keturunan. Berat kayaknya. Berat ya? Iya. Belum nikah aja lihat kerjaannya udah berat ya. Apalagi orang sini. Waduh, itu sudah tantangan tersendiri nanti ya. Belum lagi bahasa, kondisi bahasa, terus cuaca nanti kan ya. Iya, beda kebudayaan juga. Beda kebudayaan ya, beda tradisi gitu kan ya. Tradisi. Terus untuk makannya sendiri Mas, gimana ini pendapatnya untuk semuanya deh? Makannya gitu kan, karena kan posisinya kan makanan di Indonesia kan ada misal nasi goreng, mie goreng, terus semuanya yang serba goreng-goreng. Sedangkan di sini itu semuanya kebanyakan mentah. Contoh kimchi, ada nggak yang alergi ataupun pas pertama kesannya makan kimchi itu gimana? Mampu tok. Mampu tok muntah. Waduh. Waduh. Ancane perut Jawa yo ngene iki. Tapi katanya ada yang suka itu. Itu gimana itu? Apakah karena memang orangnya itu punya selera tersendiri? Ada kan sebagian orang yang nggak suka makan daging, ada yang nggak suka makan buah, itu kan ya. Untuk Masnya sendiri itu baunya saja sudah nggak suka gitu kan ya? Enggak, ini semuanya ini 4 orang, semuanya. Dipaksa aja sih. Dipaksa. Biar masuk gimana Yang maksa siapa? Iya diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau misalnya nggak makan itu penasaran. Oh, penasaran. Gimana? Tapi setelah makan Ya sama. Kemarin sempat penasaran Mas. Ngambil banyak pas di pelatihan di Kabis. Tapi setelah nyicip satu muntah. Iya, nggak langsung dimakan. langsung itu muntah. nggak langsung Keluar lagi, nggak keluar sempat lagi. ketelen. Iya, nggak sampai ketelen. Rasanya gimana sebenarnya? Rasanya gimana ya? Karena ada sebagian orang itu ngomongnya katanya enak gitu Iya, loh. kalau Ada yang lihat doyan. penampilannya merah, wah Wah, pasti kelihatannya identik pedes dengan gitu kan pedes ya. gitu. Tapi Setelah makan setelah dimakan tuh rasanya asam, asem gimana gitu. aneh gitu ya. Aneh. Kayak solar. Terus itu kayak ada yang bilang itu kayak semi busuk gitu kan ya. Iya, kan kayak fermentasi. Tapi kan menurut penelitian itu salah satu makanan terbaik Iya, untuk makanya. kesehatan Iya. gitu kan ya. Berarti itu salahnya siapa? Ini salah siapa itu ya? Sebenarnya itu memang sudah beda lidah. Iya, Jadi gitu. kesimpulannya itu memang harus membiasakan, menyesuaikan karena ini bukan negara kita, bukan makanan kita. Iya, Untuk makan siang berarti di pabrik ya. iya di pabrik. Tapi karena ini kan belum mulai kerja. Jadi sampai sini itu sampai sekarang belum pernah ikut makan di pabrik, belum. Itu hanya baru dikasih tahu gitu kan ya, nanti makan siang terus di sini juga kelihatannya untuk ke warung atau ke market atau ke pasar itu jauh ya Mas ya. Harus pakai taksi, nggak ada akses bis juga ya. Ada akses bis tapi sehari cuma berapa kali gitu kan ya. Lah ini bisa buat contoh teman-teman yang di rumah ini, jangan terlalu terbawa ini ya, kondisi atau romanisasi lah ya kesannya ya, romanisasi kok kelihatannya itu Korea itu indah gitu kan ya. Tapi sampai di sini itu wah jauh dari apa ya namanya ya, harapan ya, bayangan ya, sebenarnya sih harapan tetap ada gitu kan ya. Ya semoga saja ekspektasinya gitu kan ya, ekspektasinya tetap ada, cuma ya kok begini kan ya tetap harus disyukuri kan lah ya, yang namanya rezeki yang udah sampai ke sini kan banyak yang pengen. Giliran kita kan sudah sampai di sini ya, kalau bisa itu yang penting jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan tergoda dengan wanita. Masnya ini loh, sonbenya ini loh, yang sudah menikah tapi pengantin baru tinggal. Waduh, lagi anget-angetnya ya Mas ya. Iya, lagi. Wah, Jadi tinggal ya. Terima kasih Mas atas pesan dan kesannya, terus pengalamannya di sini yang sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang Amin. ada di Indonesia ini nanti untuk pembelajaran ke depannya, bahwa ke Korea itu bukan hanya melihat romanisasinya saja ya, harus melihat realitanya juga, bahwa ini loh di sini kerjanya kayak gini ya, yang di rumah jangan
jangan terlalu berharap besar gitu kan ya. Memang untuk gajinya itu memang lumayan ya kayak gaji menteri ya. Ini menteri-menteri semua ini berarti 4 orang ini ya. Lebih dari menteri ya. Apa aja nanti setelah pulang dari sini semoga yang dicita-citakan bisa terkabul. Semoga bermanfaat dan yang penting kan barokahnya ya. Barokahnya seberapapun banyaknya kalau nggak barokah, nggak bersyukur ya percuma ya, kurang terus ya, nggak ada syukurnya gitu ya. Ya sedikit-sedikit sudah sampai sini tetap disyukuri. Terima kasih mas-mas semuanya. Jadi motivasinya untuk teman-teman yang mau kesini itu harus kuat, sabar dan siap mental ya kesini ya mas ya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang baru sampai di Korea. Semoga sukses selalu dan Amin, apa yang dicita-citakan itu dapat terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.